Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore untuk kalian yang nonton video ini dengan Rian Gonzales. Oh, enggak, itu nama panggung saya. Nama saya Wisnu yang asli. Nah, kali ini kita akan belajar merakit PC dengan bantuan software dari Cisco yaitu IT Essential Virtual Desktop. Nah, jadi ini simulasi untuk merakit PC dan komponen-komponennya. Oke, langsung kita mulai aja. Pertama dari power supply ya. Nah, power supply-nya kita pasang ke casing. Nah, tinggal drag dan drop. Oke, sama kita atur posisinya biar pas dengan casingnya. Nah, kurang lebih gini. Oke, kita pasang. Nah, udah kepasang. Jangan lupa kita kasih skrup biar nggak copot. Ya, udah semua beres. Lanjut ke motherboard. Oke, komponennya itu yang kita pasang di motherboard. Ada RAM sama CPU dan heatsink. Oke, mulai dari RAM-nya dulu. Oke, RAM-nya kita paskan di soket. Nah, yang perlu diperhatikan di soket RAM itu ada kayak ini ya, cekungan gini celah. Nah, itu kita paskan dengan cekungan yang di RAM-nya. Nah, jadi perlu kita paskan. Nah, cekungannya yang sebelah sini ya. Nah, ini. Oke, ini udah pas. Kita pasang. Terus kita kunci kanan kiri. Oke, satu lagi RAM dipasang di soket yang sebelahnya dengan warna yang sama ya, itu tujuannya biar dia jadi dual channel. Oke, sama kayak tadi, kita paskan celahnya. Nah, udah pas, pasang lagi, kunci lagi. Oke, terus selanjutnya ada CPU. Nah, kita paskan di soket. Nah, ini juga posisinya sama, ngepasin celahnya ya. Jadi di CPU itu ada celah ini. Nah, dua ini kecil banget ya. Nah, ini dipaskan dengan yang di soket. Nah, posisinya itu yang ini. Ini satu, ini dua. Nah, udah pas gitu kita pasang. Oke, terus jangan lupa ditutup sama dikunci. Nah, setelah terkunci, kita pasangi dia oles dengan apa namanya ini? Thermal pasta. Nah, itulah ya, kurang lebih. Nah, ini untuk menghantarkan panas buat dibuang sama heatsink ntar ya. Nah, heatsinknya kita pasang posisi di atasnya CPU. Oke, nah ini kaki-kakinya ini juga harus kita kencangkan ya. Tinggal ditekan. Nah, udah ketekan. Terus sekarang kabelnya kita hubungkan dia ke motherboardnya. Nah, ini posisinya juga harus diatur. Nah, udah pas gini kita pasang. Oke, komponennya udah lengkap yang di motherboard. Oke, setelah tadi kita masang heatsink, semua komponen di motherboard udah kepasang semua, kita install ya. Nah, ini kita klik. Nah, sekarang kita pasang dia ke casingnya ya. Nah, terus untuk posisinya, si CPU tadi yang udah ada heatsinknya, dia posisinya itu ada di dekat sama power supply ya. Nah, kalau begini, kita paskan dulu. Nah, ini ya, terus kita pasang. Oke, terus jangan lupa kita kasih dia apa namanya, skrup. Skrupnya, nah ini motherboard skrup. Nah, oke, kalau udah kepasang semua, kita lanjut ke komponen card-cardnya ya. Ada NIC, Network Interface. Ya, kita pasangkan di soketnya dia. Terus, skrupnya juga kita pasang. Oke, udah. Di sini wireless. Nah, ini buat wifi-an ini ya. Nah,
pasang juga skrupnya. Ya, selanjutnya video adapter alias si VGA. VGA-nya kita pasang di soket. Skrup juga pasang buat VGA. Oke, nah ini untuk card-cardnya udah semua. Lanjut ke drive. Nah, drive-nya ini yang kita pakai hard disk ya, hard disk drive. Nah, posisinya dia ada di sini. Yep. Nah, kita paskan dia posisinya kayak orang tiduran gini ya. Oke, terus kita pasang. Nah, kalau udah kepasang, skrupnya juga dipasang biar dia nggak copot. Oke, nah udah kepasang. Nah, sekarang drive eksternal itu buat ini yang kita pakai itu drive buat baca DVD. Nah, kita masang drive ini dari luar case ya, dari luar casing. Oke, paskan juga posisinya. Oke, kurang lebih gini kita pasang. Terus skrupnya juga dipasang. Nah, jadi skrupnya itu masing-masing ya, kanan kiri itu ada dua. Oke, terus ini buat kalian-kalian generasi tua, gitu ya, ada namanya floppy drive. Nah, ini buat baca disket ya. Tapi kalau zaman sekarang ini udah nggak dipakai lagi ya. Oke, terus, nah ini udah pas, kita pasang. Nah, skrupnya juga. Oke, udah semua. Nah, terus kita balik lagi ke dalam ya. Nah, selanjutnya kita manajemen kabel ya. Nah, kabel-kabel yang dari PSU ini. Sama ini satu lagi kabel buat apa namanya? Fan. Nah, ini kabel fan kita paskan dengan di motherboardnya. Oke, paskan posisinya. Nah, kayak gini. Oke, udah. Itu udah beres. Nah, terus ini satu lagi. Ini kabelnya tinggal dipaskan dengan yang di highlight ini ya. Oke. Nah, ini juga udah ada apa namanya? Kayak polanya gini ya. Jadi masangnya gampang dan pasti benar. Nah, kalau udah pas, pasang. Oke, terus nah. Nah, ini kabel untuk apa namanya? Dari power supply ke motherboardnya ya. Nah, kita pasang, biasanya itu ada sekitaran 20-an pin kalau nggak salah. Oke, kita paskan ya. Nah, nah, yep. Nah, itu 20 pin, terus ada lagi tambahan biasanya ada 4 pin ini ya. Mana? Oh, nggak ada. Karena ini model lama ya, ini cuma 20 pin doang. Oke, terus ini satu lagi ini yang kayak gepeng kayak gini, itu kabel SATA. Apa dari power supply ke hard drive ya, ke hard disk. Oke, kita pasang. Nah, langsung kepasang. Terus ini lagi. Kalau ini ke buat yang ke CD tadi ya, yang buat DVD tadi. Oke, nah terus ini satu lagi, ini tadi yang floppy disk ini ya. Oke, kita paskan. Nah, ini. Oke, udah kabel-kabel yang dari power supply udah semua. Nah, tinggal kabel yang tambahan ini kayak patah, SATA gini ya. Oke, ini ya di sini. Oke, ini juga sama kita ngepasin ini. Nah, ini perhatikan di sini ada kayak celah gini ya. Nah, itu kita paskan dia dengan yang di tonjolan ini. Nah, jadi kita paskan kurang lebih kayak gini.
Oke, pasang. Nah, gitu. Pasang kabel buat floppy disk, disket. Nah, ini di sini ya. Oke, ini kita paskan, diputar, putar, putar. Nah, kayak gini, pasang. Oke, floppy disknya udah beres. Nah, sekarang SATA. Nah, SATA ini buat menghubungkan antara motherboard dengan hard disk ya. Kalau tadi kan hard disk dengan power supply. Nah, sekarang hard disk dengan motherboard. Nah, pakainya SATA. Oke, ini yang di motherboardnya dulu. Iya, kayak gini ya. Lepaskan. Nah, sekarang ujung satunya lagi, dia nyambung ke hard disknya. Nah, klik di sini. Oke, kita putar. Ya, gini. Oke, buat hard disknya udah beres. Nah, untuk kabelnya udah beres ya. Nah, sekarang kita pasang. Harusnya kita pasang casing ya, apa penutup casingnya. Nah, jadi ini kita pasang panelnya. Nah, jadi udah ketutup. Terus kita kasih skrup. Nah, udah kayak gitu. Nah, tinggal kita masang kabel-kabel buat ke kayak monitor, keyboard, mouse gitu ya. Nah, ini yang kabel monitor ya, yang VGA. Nah, nah ini kita putar dulu. Nah, ini juga apa namanya, dia sesuaikan polanya kayak gini ya, kayak segitiga gini. Nah, jadi kurang lebih gini. Nah, itu untuk ke monitor ya. Nah, sekarang kita pakai pasangin kabel buat keyboard. Nah, dia masih pakai model ini PS2 ya. Nah, kalau keyboard itu yang warna ungu, bulat. Nah, ini di sini. Nah, ini juga ngepasinnya kita paskan ini di sini ada celah kayak gini ya, panjang gini. Nah, itu kita paskan dengan yang di hitam-hitamnya ini di kabelnya. Nah, kurang lebih gini, terus kita pasang. Nah, keyboard, sekarang mouse. Nah, mouse yang warna hijau. Nah, ini juga sama, ada panjang, hitam-hitam panjang gini. Nah, kita putar. Iya, kelewatan. Nah, sekarang pasang. Oke, udah. Nah, terus ini USB ya. USB-nya, nah, gini. Ethernet. Nah, ini kalau mau main LAN ya. Nah, pakai RJ45 nih. Nah, gini. Pasang. Terus satu lagi wireless. Nah, ini kalau pakai LAN. Apa? WiFi ini buat WiFi ya. Nah, udah. Nah, terus kita pasang power cord. Nah, ini buat nyambung stop kontak. Ini ya, kayak gini. Kita pasang. Nah, tinggal testing. Nah, udah nyala ya. Oke, ini udah nyala semua. Berarti komponennya udah terpasang dengan benar gitu ya. Nah, oke, kurang lebih itu video dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.